Audiobook Chomsky, Tanggung Jawab Para Intelektual. Bagi siapapun yang ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia tempat kita tinggal, ada satu jawaban sederhana. Baca Chomsky. New Statesman. 20 tahun lalu, Dwight MacDonald menerbitkan serangkaian artikel di Berkala Politik mengenai tanggung jawab masyarakat dan lebih spesifiknya, tanggung jawab intelektual. Saat itu saya masih seorang mahasiswa pada masa pasca perang dan mendapat kesempatan membacanya kembali beberapa bulan yang lalu. Saya rasa tulisan tersebut masih relevan hingga kini, serta tidak kehilangan kekuatan atau daya tariknya. Ia menyoroti persoalan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perang. Dalam tulisan tersebut, ia mengajukan pertanyaan, sejauh manakah masyarakat Jerman atau Jepang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah mereka? Dan secara provokatif, ia mengembalikan pertanyaan itu pada kita. Sejauh manakah masyarakat Inggris atau Amerika bertanggung jawab atas teror pengeboman terhadap warga sipil yang kemudian dipakai sebagai metode perang oleh negara-negara demokrasi barat dan mencapai puncaknya pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki yang disinyalir sebagai kebiadaban paling mengerikan sepanjang sejarah. Bagi mahasiswa tahun 1945 sampai dengan 46, serta bagi siapapun yang kesadaran politik dan moralnya dibentuk oleh kengerian tahun 1930, oleh perang di Ethiopia, oleh pembantaian bangsa Rusia, insiden Tiongkok, perang sipil Spanyol, kekejaman Nazi, reaksi Barat terhadap peristiwa-peristiwa ini dan sejumlah keterlibatan mereka di dalamnya, pertanyaan-pertanyaan ini mengandung makna dan kepedihan yang khas. Sehubungan dengan tanggung jawab kaum intelektual, masih tersisa pertanyaan-pertanyaan lain yang sama-sama mengusik. Kaum intelektual berada dalam kapasitas untuk membongkar kebusukan penguasa, mengamati tindakan berkaitan dengan sebab-musabab dan motif mereka yang seringkali diselubungi niat tersembunyi. Di dunia barat, kaum intelektual dianugerahi kekuatan buah dari kebebasan politik, akses terhadap informasi, dan kebebasan berekspresi. Bagi kaum minoritas yang mempunyai privilege, demokrasi barat menyediakan waktu luang, fasilitas, dan pendidikan untuk mencari kebenaran yang tersembunyi di balik tabir kepalsuan dan kebohongan. Ideologi dan kepentingan kelas yang melaluinya peristiwa-peristiwa sejarah saat ini disajikan kepada kita. Maka dari itu tanggung jawab kaum intelektual jauh lebih besar dari apa yang MacDonald sebut sebagai tanggung jawab masyarakat, mengingat privilege khusus yang kaum intelektual miliki. Persoalan yang MacDonald bahas dalam tulisannya sama relevannya dengan yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kita nyaris tidak bisa mengelak dari bertanya pada diri sendiri, sejauh manakah masyarakat Amerika memikul tanggung jawab atas serangan biadab negara mereka terhadap penduduk pedesaan tak berdaya di Vietnam, ditambah kekejaman lain yang orang Asia sebut sebagai Vasco da Gama era dalam sejarah dunia. Bagi kita yang bungkam dan apatis ketika peristiwa ini perlahan-lahan menunjukkan gejalanya selama belasan tahun terakhir, pada lembar sejarah mana kita menemukan tempat berlindung? Hanya orang-orang yang tidak pedulilah yang dapat lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan membahas lagi soal ini, tapi nanti setelah saya paparkan tanggung jawab intelektual dan bagaimana pada praktiknya mereka dapat memenuhi tanggung jawab ini pada pertengahan dekade 60-an. Tanggung jawab kaum intelektual adalah untuk berkata benar dan membongkar kebohongan. Mungkin ini kedengaran seperti truisme, namun yang terjadi tidaklah demikian. Bagi kaum intelektual modern, tidak begitu terang kelihatannya. Kita tahu Martin Heidegger menulis dalam sebuah deklarasi pro-Hitler pada 1933 bahwa kebenaran adalah wahyu yang membuat orang dapat mengambil sikap tegas, jelas, dan kuat dalam tindakan dan dalam pengetahuan. Hanya kebenaran jenis inilah yang mempunyai tanggung jawab untuk diungkapkan. Orang-orang Amerika cenderung lebih berterus terang. Ketika Arthur Schlesinger diminta oleh New York Times pada November 1965 untuk menjelaskan kontradiksi antara laporan dan diterbitkannya mengenai invasi Teluk Babi dengan cerita yang ia sampaikan pada Pers ketika serangan itu terjadi, ia hanya berkata bahwa ia telah berbohong. Lalu beberapa hari kemudian,
Ia memuji Times karena telah menyembunyikan informasi tentang invasi yang telah direncanakan. Demi kepentingan nasional, istilah ini kedengarannya dibuat oleh sekelompok arogan dan tukang tipu yang Schlesinger berikan pujian yang begitu besar dalam laporannya mengenai pemerintahan Kennedy. Tidak ada kepentingan khusus bahwa seseorang merasa senang karena telah berbohong untuk satu tujuan yang dia tahu tidak adil. Tetapi menarik bahwa peristiwa semacam itu memicu sedikit sekali tanggapan dari kalangan intelektual. Misalnya, tidak ada yang tergelitik untuk menanggapi adanya tawaran menjadi dekan di Fakultas Sastra kepada seorang sejarawan yang merasa menjadi tugasnya untuk mengelabui dunia bahwa invasi yang didukung Amerika ke negara terdekat bukanlah hal semacam itu. Lantas, bagaimana dengan episode-episode kebohongan pemerintah dan juru bicaranya mengenai hal-hal seperti negosiasi di Vietnam? Kebenarannya sudah terkuak bagi mereka yang memang mencari tahu, baik pers luar maupun dalam telah menyajikan bukti-bukti untuk membantah setiap kebohongan yang muncul. Namun negara dengan segala aparatus propagandanya membuat masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas atau akses untuk menemukan kebenaran mengenai masalah ini tidak dapat berharap banyak untuk mengonfrontasi pemerintah dengan fakta. Kaum intelektual berada dalam kapasitas untuk membongkar kebusukan penguasa, mengamati tindakan berkaitan dengan sebab musabab dan motif mereka yang seringkali diselubungi niat tersembunyi. Masifnya kabar bohong yang berpusar di sekitar invasi Amerika ke Vietnam membuatnya kedengaran sangat wajar hingga tak lagi dapat mengejutkan kita. Maka dari itu penting untuk mengingat bahwa walaupun tingkat sinisme terhadap peristiwa ini meningkat, ini adalah pelajaran yang bagus untuk membandingkan pernyataan pemerintah pada saat invasi Guatemala 1954 dengan pengakuan, lebih tepatnya bualan Eisenhower satu dekade setelah yang menyatakan bahwa pesawat Amerika dikirim untuk membantu para penjajah. New York Times 14 Oktober 1965. Sikap bermuka dua bukan hanya efektif dipakai saat krisis. Pada pendukung partai New Frontiersmen, misalnya, nyaris tidak menunjukkan perhatian yang besar terhadap kebenaran sejarah. Bahkan, manakala mereka tidak ditunjuk untuk memberikan propaganda tandingan untuk aksi yang sedang berlangsung. Arthur Schlesinger, misalnya, buka tutup kurung New York Times 6 Februari 1966, menyebut pengeboman Vietnam Utara dan eskalasi besar-besaran komitmen militer pada awal 1965 dilakukan berdasarkan argumen yang sangat rasional. Selama Viet Cong berpikir untuk pergi ke medan perang dan memenangkannya, mereka tidak akan tertarik mengambil jalan negosiasi apapun. Tanggal itu penting. Seandainya pernyataan di atas dibuat 6 bulan lalu, orang akan menyebutnya kebodohan. Namun pernyataan ini muncul setelah langkah yang diambil PBB, Vietnam Utara, dan Soviet menjadi berita utama di media selama berbulan-bulan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa langkah yang diambil ini mendahului eskalasi Februari 1965 dan ternyata berlangsung sampai beberapa minggu ke depan setelah pengeboman dimulai. Koresponden di Washington berjuang mati-matian untuk menemukan penjelasan atas kebohongan besar yang telah diungkap ke publik ini. Chalmers Robert, misalnya, menulis di Boston Globe pada 19 November dengan penuh ironi. Akhir Februari 1965, bagi Washington tampaknya bukan saat yang tepat untuk melakukan negosiasi, sejak Tuan Johnson baru saja memerintahkan pengeboman pertama di Vietnam Utara, demi membawa Hanoi ke meja konferensi di mana tawar-menawar kedua belah pihak diharapkan akan berlangsung baik. Pernyataan Schlesinger pada saat konferensi sudah merupakan penghinaan, bukan lagi sekedar penipuan. Penghinaan pada para publik yang hadir diharapkan dapat berlaku toleran pada sikap semacam itu dengan diam, jika bukan penerimaan. Bila ingin mencermati seorang yang dekat dengan pembentukan dan implementasi kebijakan, ada baiknya kita meninjau argumen Walt Rostow yang Schlesinger sebut mempunyai pandangan sejarah yang luas untuk urusan luar negeri pemerintahan Kennedy. Menurut analisisnya, perang gerilya di Indochina pada 1946 diprakarsai oleh Stalin, dan Hanoi menginisiasi perang gerilya di Vietnam Selatan pada 1958. Buka kurung View from the Seventh Floor, halaman 39 dan 152. Dengan cara yang sama, para ahli strategi komunis menyelidiki
Spektrum pertahanan dunia bebas di Azerbaijan Utara dan Yunani, di mana Stalin mendukung perang gerilya besar-besaran, berlangsung dengan rencana yang disusun secara taktis pada 1945. Di Eropa Tengah, Uni Soviet tidak siap untuk menerima solusi yang akan menghilangkan tekanan yang besar dari Eropa Tengah dengan risiko pecahnya komunisme secara perlahan di Jerman Timur. Menarik untuk membandingkan penelitian ini dengan seorang cendekiawan yang benar-benar mempelajari peristiwa sejarah. Pernyataan tentang Stalin yang memprakarsai Perang Vietnam pertama pada 1946 tidak lagi perlu disangkal. Mengenai langkah yang diambil oleh Hanoi pada 1958, situasinya bahkan lebih mengerikan lagi. Namun, sumber versi pemerintah menunjukkan bahwa pada 1959, Hanoi menerima laporan langsung yang pertama, yang oleh Diem sebut sebagai Perang Aljazairnya sendiri, dan itu terjadi hanya setelah mereka menyusun rencana untuk melibatkan diri dalam perjuangan ini. Pada kenyataannya, pada Desember 1958, Hanoi melakukan percobaan tawar-menawar lagi-lagi ditolak oleh Saigon dan Amerika, untuk menjalin hubungan diplomatik dan komersial dengan pemerintah Saigon atas dasar status quo. Rostow tidak memberikan bukti apapun mengenai dukungan Stalin terhadap para gerilyawan Yunani. Meskipun catatan sejarah sudah terbukti valid, tampaknya Stalin tidak senang dengan langkah sewenang-wenang yang diambil para gerilyawan Yunani, yang menurutnya menghambat tercapainya pengambil alihan imperialis pasca perang. Lebih menarik lagi menilik pendapat Rostow tentang Jerman, misalnya, dia tidak menyebut catatan Rusia Maret-April 1952, yang berisi usulan mengenai penyatuan Jerman yang akan dilangsungkan melalui penarikan suara dan diawasi secara internasional, dengan menarik semua pasukan dalam jangka waktu 1 tahun. Bila terdapat jaminan Jerman yang bersatu itu tidak akan diizinkan bergabung dengan aliansi militer Barat. Dan dia juga melupakan pendapatnya sendiri mengenai strategi pemerintahan Truman dan Eisenhower, guna menghindari negosiasi dengan Soviet sampai Barat dipersenjatai kembali untuk dapat berhadapan dengan Moskow dalam kerangka aksi Eropa yang terorganisir sebagai fait accompli, dan tentu saja bertentangan dengan perjanjian Potsdam. Selain kurangnya kepedulian terhadap kebenaran, kita menemukan dalam serangkaian publikasi yang belakangan terbit, sikap naif atau acuh tak acuh yang terpampang nyata tentang watak Amerika yang mencapai taraf mengejutkan. Namun yang paling menarik adalah pendapat Rostow tentang Iran. Pada kenyataannya terdapat upaya Rusia untuk menekan secara paksa pemerintahan pro-Soviet di utara Azerbaijan yang akan membukakan jalan bagi Uni Soviet pada tambang minyak Iran. Langkah ini ditolak oleh kuasa adidaya Anglo-Amerika pada 1946, di mana imperialisme yang lebih berkuasa memperoleh hak penuh atas minyak Iran. Dengan pendirian pemerintahan pro-Barat, kita ingat apa yang terjadi ketika, untuk periode yang singkat pada awal 1950-an, satu-satunya orang di pemerintahan Iran melakukan uji coba gagasan berani, dengan menyatakan bahwa minyak Iran harus menjadi milik Iran seorang. Yang menarik adalah pengkategorian Azerbaijan Utara sebagai bagian dari spektrum pertahanan dunia bebas. Saat ini percuma menanggapi olok-olok dari frasa dunia bebas, akan tetapi yang harus kita cermati di sini adalah atas dasar hukum alam apa Iran dengan segenap sumber dayanya serta-merta jatuh ke tangan kekuasaan Barat. Anggapan dangkal mengenai ini adalah justru yang paling mengungkapkan sikap mengakar terhadap tata kelola pelaksanaan urusan luar negeri. Selain kurangnya kepedulian terhadap kebenaran, kita menemukan dalam serangkaian publikasi yang belakangan terbit, sikap naif atau bodoh amat yang terpampang nyata tentang watak Amerika yang mencapai taraf mengejutkan. Arthur Schlesinger misalnya, dalam pernyataannya yang terbit di Times 6 Februari 1966, menyebut kebijakan Amerika terhadap Vietnam pada 1954 sebagai bagian dari program niat baik internasional Amerika. Kecuali dimaksudkan sebagai ironi, pernyataan ini menunjukkan sinisme kolosal atau ketidakmampuan pada taraf yang lebih jauh untuk memahami fenomena dasar sejarah kontemporer. Sama kasusnya dengan pertanyaan, apa yang mesti dilakukan terhadap kesaksian Thomas Schelling di hadapan Komite Urusan Luar Negeri DPR pada 27 Januari 1965, di mana dia membahas 2 bahaya besar yang bakal terjadi seandainya seluruh negara di Asia menjadi komunis. Pertama,
Ini akan mengecualikan pernyataan Amerika dan apa yang kita sebut peradaban barat dari sebagian besar bagian dunia yang terbelakang dan berkulit berwarna, serta mempunyai potensi saling bermusuhan. Kedua, negara seperti Amerika barangkali tidak dapat mempertahankan kepercayaan dirinya seandainya hal paling besar yang pernah diperjuangkannya, yaitu untuk menciptakan dasar keberadaban dan pemerintahan demokratis di negara-negara berkembang, harus diakui sebagai kegagalan atau sebagai perjuangan yang tidak akan pernah lagi ditempuh. Ini melampaui keyakinan bahwa seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai rekam jejak kebijakan luar negeri Amerika dapat menyatakan pernyataan seperti itu. Betapa hal ini melampaui keyakinan kita selama ini, kecuali bila kita melihat masalah ini dari sudut pandang historis dan menempatkan pernyataan seperti di atas dalam konteks moralisme munafik masa lalu. Misalnya Woodrow Wilson yang akan mengajari masyarakat Amerika Latin seni pemerintahan yang baik dan yang menulis bahwa tugas yang ganjil untuk mengajari masyarakat kolonial, ketertiban dan pengendalian diri dan latihan dan tata kelola hukum dan kepatuhan, atau para misionaris pada 1840-an yang menggambarkan ngeri dan hinanya perang opium sebagai hasil dari rancangan besar Tuhan untuk membuat dosa-dosa manusia memenuhi tujuan belas kasihnya terhadap Tiongkok dengan menerobos tembok pengasingannya serta membawa kekaisaran ke dalam hubungan yang lebih langsung dengan negara-negara barat dan Kristen. Atau bila ingin mengambil contoh dari zaman sekarang, A. Berle menanggapi investasi Dominika secara sompral dengan menghubungkan masalah-masalah negara Karibia dengan imperialisme Rusia. Menggenapi contoh kasus mengenai kegagalan skeptisisme ini, coba dengar pernyataan Henry Kissinger dalam sambutan penutupnya di acara debat Harvard-Oxford yang disiarkan di televisi tentang kebijakan Amerika terhadap Vietnam. Dia melihat dengan muram bahwa apa yang paling membuatnya masgul adalah bahwa orang lain, alih-alih mempertanyakan pandangan kita, mereka malah sibuk mempertanyakan motif kita. Ini adalah komentar menarik dari seorang yang berprofesi sebagai pemerhati politik, pemerhati tindakan pemerintah mengenai motif yang tidak dinyatakan dalam propaganda dan barangkali secara sepintas hanya dirasakan oleh mereka yang sadar. Tak seorang pun akan terusik oleh analisis tentang watak politik orang Rusia, Perancis, atau Tanzania yang mempertanyakan motif mereka dan menafsirkan tindakan mereka sebagai kepentingan jangka panjang yang tersembunyi di balik retorika pemerintah mereka. Tapi apa yang menjadi kegelisahan Kissinger semakin menegaskan bahwa tujuan Amerika tidak dapat diganggu-gugat, serta bukan perkara yang mudah diungkap. Meskipun ini bukan masalah baru dalam sejarah intelektual Amerika, atau dalam hal ini, sejarah apologia imperialis secara keseluruhan, apatisme ini semakin menyakitkan tatkala kekuasaan yang disokongnya tumbuh lebih dominan di kancah perpolitikan dunia, dan membuatnya lebih leluasa melakukan penindasan lebih dari apa yang media massa beritakan kepada kita setiap harinya. Amerika bukanlah negara pertama dalam sejarah yang menggabungkan kepentingan material, kekuatan teknologi yang besar, yang mengabaikan penderitaan dan kemelaratan masyarakat kecil. Namun, sejarah panjang watak naif dan munafik yang merusak sejarah intelektual kita harus menjadi peringatan bagi negara dunia ketiga bila mana diperlukan sebagai gambaran tentang bagaimana pernyataan atas ketulusan dan niat baik kita harus dilihat. Asumsi dasar partai New Frontiersmen mesti dicermati baik-baik oleh mereka yang mengharapkan keterlibatan kaum intelektual dalam politik. Sebagai contoh, di atas saya menyinggung mengenai keberatan Schlesinger terkait invasi Teluk Babi. Akan tetapi, contoh kasus yang saya rujuk tidaklah tepat. Benar bahwa dia merasa itu merupakan ide yang buruk. Akan tetapi, bukan disebabkan dugaan mendukung upaya pengasingan untuk menggulingkan Castro, tampaknya tidak dapat dibiarkan. Tanggapan seperti itu bersifat sentimentalitas semata, yang tak disangka-sangka keluar dari mulut seorang realis yang keras kepala. Malah, tampaknya tipu daya itu tidak akan berhasil. Operasi itu dalam pandangannya tidak dipahami dengan baik. Alih-alih tidak dinyatakan dengan semestinya. Dengan nada yang sama, Schlesinger mengutip dengan mengacu pada pandangan realistis Kennedy tentang situasi yang disebabkan oleh pembunuh Trujillo. Terdapat 3 kemungkinan yang terdiri dari 3 urutan kepentingan.
rezim demokrasi yang mapan, kelanjutan dari rezim Trujillo atau Castro, kita harus mencapai yang pertama, tetapi kita tidak dapat melupakan yang kedua sampai kita yakin bahwa kita dapat menghindari yang ketiga. Tapi apa yang menjadi kegelisahan Kissinger semakin menegaskan bahwa tujuan Amerika tidak dapat diganggu-gugat, serta bukan perkara yang mudah diungkap. Alasan mengapa kemungkinan yang ketiga begitu berat diterangkan pada beberapa halaman berikutnya. Keberhasilan komunis di Amerika Latin akan memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap kekuasaan dan pengaruh Amerika Serikat. Tentu saja, kita tidak dapat benar-benar menghindar dari kemungkinan yang ketiga. Namun, pada praktiknya, kita akan tetap pada kemungkinan yang kedua, sebagaimana yang kita lakukan sekarang di Brasil dan Argentina misalnya. Atau pertimbangkan pandangan Walt Rostow tentang kebijakan Amerika di Asia. Argumen dasar yang mesti kita bangun bagi kebijakan ini adalah kita jelas terancam dan merasa diancam oleh komunis Tiongkok. Tentu saja kita tidak perlu membuktikan bahwa kita terancam, karena memang tidak ada yang peduli. Kita merasa sedang terancam saja sudah cukup. Kebijakan kita harus berdasar pada warisan dan kepentingan nasional. Warisan nasional kita secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Sepanjang abad ke-19, dengan hati nurani yang tulus, orang Amerika dapat mengabdikan diri demi perluasan nilai dan kuasa mereka di benua ini, menggunakan konsep doktrin Monroe yang agak elastis dan tentu saja memperluas kepentingan Amerika ke Alaska dan Kepulauan Pasifik Tengah. Kedua, desakan kami pada penyerahan tanpa syarat dan pendudukan pasca perang, mencangkup perumusan kepentingan sektor keamanan di Amerika dan Asia. Kita mendapatkan warisan yang melimpah. Untuk kepentingan kita, masalahnya mudah saja. Yang terpenting bagi kita adalah kepentingan bahwa masyarakat di luar negeri mengembangkan dan memperkuat unsur budaya masing-masing yang mengangkat dan melindungi martabat individu di hadapan negara. Pada saat yang sama, kita harus melawan ancaman ideologi yang disebut kemungkinan komunis Tiongkok dapat membuktikan pada publik Asia melalui perkembangan dan kekuatan di Cina bahwa strategi komunis lebih sangkil dan mangkus daripada strategi demokrasi. Tak ada keterangan yang menyebutkan tentang masyarakat dalam budaya Asia ini kepada siapa. Konsepsi kita tentang hubungan yang tepat antara individu dengan negara barangkali bukan merupakan pokok nilai yang khas masyarakat yang mungkin, misalnya, peduli dengan menjaga martabat individu, melawan konsentrasi modal asing atau domestik, atau melawan tatanan semi-feodal seperti pemerintahan tangan besi ala Trujillo, yang didukung dan dipertahankan kekuasaannya oleh amunisi senjata milik Amerika. Semua ini dibumbui dengan alusi pada sistem nilai religius dan etika kita, dan pada konsep kita yang beragam dan kompleks, yang bagi masyarakat Asia terlalu sulit dicerna ketimbang dogma Marxis dan juga terlalu mengganggu bagi sebagian masyarakat Asia disebabkan kurangnya wawasan dogmatisme mereka. Tentu saja kita tidak perlu membuktikan bahwa kita terancam karena memang tidak akan ada yang peduli. Kita merasa sedang terancam saja sudah cukup. Argumen para intelektual ini memperlihatkan perlunya koreksi terhadap pernyataan De Gaulle yang dia tulis di dalam karya memoirnya mengenai Amerika yang hendak berkuasa, bersembunyi dalam jubah idealisme. Kehendak untuk berkuasa ini tidak terlalu terselubung dalam idealisme, tetapi sudah tenggelam ke dalam kebodohan, dan kaum intelektual akademik harus memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi situasi menyedihkan ini. Mari kita kembali pada Perang Vietnam dan tanggapan-tanggapan yang beredar di kalangan intelektual Amerika. Rumor paling santer yang beredar dari perdebatan baru-baru ini tentang kebijakan Asia Tenggara adalah perbedaan yang biasanya merantang. Di satu sisi antara kritik yang bertanggung jawab dan kritik sentimen, emosional, atau histeris di sisi lain. Ada banyak yang bisa dipelajari dari kajian kritis tentang istilah-istilah di mana perbedaan ini ditarik. Bentuk kritik histeris tampaknya diidentifikasi oleh ketidaksetujuan irasional mereka untuk menerima satu dasar aksioma politik, yaitu Amerika mempunyai hak tanpa batas untuk memperluas kekuasaan dan kontrolnya ke seluruh dunia. Kritik yang bertanggung jawab tidak membantah asumsi ini, tetapi alih-alih mengatakan bahwa mungkin kita tidak dapat mengabaikannya pada waktu dan tempat yang semestinya. Perbedaan semacam ini tampaknya senada dengan, misalnya, apa yang Irving Kristol tulis dalam penelitiannya tentang protes atas kebijakan Vietnam, Encounter Agustus 1965. Dia membandingkan para kritikus bertanggung jawab ini seperti Walter Lippmann,
Thames, dan Senator Fulbright. Dengan gerakan mengajar, tidak seperti pengunjuk rasa universitas, paparnya. Tuan Lippmann tidak terjerumus ke dalam dugaan yang keliru tentang apa yang sebenarnya rakyat Vietnam inginkan. Dia jelas tidak peduli atau dalam interpretasi legalistik tentang sejauh mana agresi atau revolusi di Vietnam Selatan menggejala. Pandangan berhaluan politik dan bahkan ia sampai mempertimbangkan kemungkinan perang nuklir melawan Cina dalam situasi ekstrim. Ini patut diapresiasi dan merupakan perbandingan yang sepadan dengan desas-desus tentang bentuk ideologi yang berdasar dalam gerakan mengajar yang tampaknya lebih sering dimotivasi oleh absurditas seperti anti-imperialisme yang bersahaja dan berbudi luhur yang menyampaikan pernyataan tentang struktur kekuasaan dan yang terkadang membungkuk begitu rendah di hadapan berita-berita dari pers asing tentang kehadiran Amerika di Vietnam. Yang menyedihkan, orang-orang jahat ini sebagian besar berasal dari kalangan psikolog, matematikawan, ahli kimia, atau filsuf. Agaknya suatu kebetulan mereka yang paling vokal melakukan protes di Uni Soviet pada umumnya adalah fisikawan, intelektual sastra, dan sebagainya yang tidak terlibat di dalam kekuasaan. Daripada orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan Washington yang tentu saja menyadari bahwa seandainya mereka memiliki gagasan baru yang bagus tentang Vietnam, mereka akan didengar secara seksama dan dengan penuh hormat di Washington. Saya tidak tertarik membahas apakah karakterisasi yang Crystal lakukan pada protes dan perbedaan itu akurat atau tidak, alih-alih saya lebih tertarik basis asumsi yang mendasarinya. Apakah tujuan luhur Amerika merupakan hal yang tidak dapat diperdebatkan, atau sudah tidak relevan lagi kita pertanyakan? Haruskah semua keputusan diserahkan kepada ahli yang mempunyai kontak langsung dengan Washington? Bahkan bila kita berasumsi bahwa mereka menguasai pengetahuan dan aturan untuk membuat keputusan terbaik, tetapi apakah mereka akan melakukannya? Lalu terkait pernyataan sebelumnya, apakah kapasitas ahli ini dapat diterapkan? Apakah ada serangkaian teori dan informasi yang relevan yang bukan berasal dari apa yang publik pahami, yang dapat diterapkan pada analisis tentang kebijakan luar negeri atau yang menunjukkan kebenaran dalam kebijakan saat ini yang tidak dapat para psikolog, matematikawan, ahli kimia, dan filsuf pahami? Walaupun Crystal tidak memeriksa pernyataan-pernyataan ini secara langsung, sikapnya menunjukkan di mana dia berpihak, keberpihakan yang salah untuk semua kasus. Sifat agresif mereka, betapapun tersembunyi di balik retorikanya yang luhur, merupakan kekuatan dominan dalam perpolitikan dunia dan mesti dianalisis dari segi penyebab dan motifnya. Tidak ada teori dan informasi relevan yang penting di luar pemahaman publik awam yang membuat sebuah kebijakan kebal dari kritik. Sejauh kapasitas ahli digunakan untuk mengurai sengkarut masalah-masalah global, tentu saja tepat dan perlu bagi siapapun yang berangkat dari latar belakang bidang apapun untuk mempertanyakan kompetensi dan tujuan si ahli. Kenyataan ini tampaknya terlalu jelas untuk didiskusikan. Koreksi terhadap kepercayaan Crystal pada keterbukaan pemerintah terhadap pemikiran baru tentang Vietnam yang dibuat oleh George Bundy dalam berkala Foreign Affairs baru-baru ini, Januari 1967, sebagaimana pengamatan Bundy bahwa di tengah panggung, argumen tentang Vietnam mengarah pada taktik, bukan pada hal-hal yang fundamental. Meskipun dia menambahkan ada orang liar di sisi panggung. Yang berada di tengah panggung tentu saja Presiden yang dalam kunjungannya ke Asia belakangan ini baru saja secara ajaib menegaskan kembali minat kita dalam kemajuan masyarakat di seluruh Pasifik dan penasehatnya, yang layak mendapatkan pengertian dari mereka yang hendak menahan diri. Orang-orang inilah yang pantas mendapatkan pujian atas fakta bahwa pemboman kawasan utara adalah taktik paling berhasil dan efektif sepanjang perang era modern. Perhatian yang akan dihargai oleh penduduk atau bekas penduduk Nam Dinh dan Phu Ly dan Vinh, orang-orang inilah juga yang layak mendapatkan pujian atas apa yang Malcolm Brown laporkan sejak Mei 1965. Di bagian selatan, sektor-sektor raksasa milik negara telah dinyatakan sebagai zona bebas pemboman, yang berarti segala objek yang bergerak merupakan target yang sah. Puluhan ribu ton bom, roket, napalm,
dan tembakan meriam yang ditembakkan ke area ini setiap minggunya. Jika hanya mengacu pada hukum peluang, ceceran tumpahan darah pasti selalu terjadi dalam serangan ini. Bandi meyakinkan kita bahwa untungnya bagi negara-negara berkembang, demokrasi Amerika tidak menyukai imperialisme. Dan secara keseluruhan pengalaman, pengertian, simpati, dan pengetahuan Amerika sekarang jauh lebih mengesankan di dunia. Benar bahwa 4/5 dari semua investasi asing global berada di tangan orang-orang Amerika. Dan bahwa rencana dan kebijakan yang paling dikagumi tidak lebih daripada hubungan mereka yang dapat ditunjukkan dengan kepentingan Amerika. Pada edisi Foreign Affairs yang sama, disebutkan bahwa rencana aksi bersenjata melawan Kuba berlangsung 1 pekan setelah McCowan mengunjungi Havana, menyerbu kawasan yang telah sekian lama menjadi lingkup pengaruh Amerika yang paling susah dijangkau. Sayangnya, kenyataan semacam ini sering dianggap oleh para intelektual Asia sebagai indikasi selera imperialisme. Misalnya, sejumlah orang India telah menyatakan keputusasaan mereka pada kenyataan bahwa kita telah melakukan segala yang kami bisa untuk menarik modal asing untuk disalurkan pada pabrik pupuk. Tapi, perusahaan swasta Amerika dan Barat tahu kami menginginkan lebih dari 1 barel. Oleh karena itu, mereka menuntut persyaratan yang tidak dapat kami penuhi. Christian Science Monitor, 26 November. Sementara Washington bersikeras bahwa kesepakatan tersebut dibuat di sektor swasta dengan perusahaan swasta. Ibid, 5 Desember. Namun, tanggapan semacam ini sekali lagi menunjukkan pikiran masyarakat Asia yang belum lagi memahami luas dan kompleksnya konsep-konsep pemikiran Barat. Barangkali akan berguna mempelajari secara seksama gagasan-gagasan baru dan segar tentang Vietnam yang menerima siding cepat dan penuh hormat. Di Washington belakangan ini, kantor percetakan pemerintah Amerika merupakan lumbung besar wawasan tentang tingkat moral dan intelektual dari penasihat ahli ini. Dalam publikasi-publikasinya kita bisa melihat misalnya kesaksian Profesor David N. Raoul, Direktur Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Yale di hadapan Komite Urusan Luar Negeri DPR. Profesor Raoul mengusulkan agar Amerika Serikat membeli semua kelebihan gandum Kanada dan Australia supaya terjadi kelaparan massal di Cina. Berikut kata-katanya. Camkan, saya tidak bermaksud menjadikan ini sebagai senjata melawan orang-orang Tiongkok. Itu memang akan menjadi konsekuensi logisnya, dan bukan itu inti dari rencana ini. Senjata itu akan menjadi senjata melawan pemerintah karena stabilitas negara itu tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah yang tidak ramah dalam menghadapi kelaparan. Profesor Rowe tidak akan mempunyai sentimen moral yang mungkin membuat kita tergiring untuk membandingkan saran ini dengan katakanlah Ostpolitik Jerman era Hitler. Ia juga tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap negara-negara Asia, salah satunya Jepang. Ia meyakinkan kita melalui pengetahuannya atas permasalahan Jepang bahwa orang-orang Jepang merupakan masyarakat yang menghormati kekuasaan dan tekad di atas segala-galanya. Oleh karena itu, mereka tidak akan terlalu khawatir dengan kebijakan Amerika di Vietnam yang terlepas dari posisi kekuasaan dan bermaksud mencari solusi berdasarkan represi kekuasaan kita terhadap masyarakat lokal yang kita lawan. Apa yang akan mengusik orang-orang Jepang adalah kebijakan setengah hati, penolakan kebijakan untuk menghadapi masalah di Tiongkok dan Vietnam, dan untuk memenuhi tanggung jawab kita di sana secara positif. Sebagaimana cara yang baru saja saya paparkan, keyakinan bahwa kita tidak mau menggunakan kekuatan yang mereka tahu kita miliki mungkin sangat mengkhawatirkan orang-orang Jepang dan mengganggu loyalitas persahabatan mereka dengan kami. Kenyataannya, implementasi penuh kekuasaan Amerika akan sangat meyakinkan bagi Jepang, karena mereka telah menunjukkan kekuasaan besar yang sedang berlangsung di Amerika. Karena mereka telah terkena dampak kekuasaan kita secara langsung. Ini jelas merupakan contoh utama dari sudut pandang real politik yang sang Irving Kristol kagumi. Namun mungkin timbul pertanyaan, mengapa hanya menggunakan manuver tak langsung seperti kelaparan massal? Mengapa tidak menggunakan bom? Tak diragukan lagi, keterangan ini tersirat dalam kata sambutan kepada komite yang sama dengan pendeta R.J. de Giger, wakil dari Institut Studi Timur Jauh, Universitas Seton Hall, yang menjelaskan bahwa
Sebagaimana semua orang yang hidup di bawah komunisme, utara Vietnam akan sangat senang dibom demi bisa bebas. Tentu saja komunis harus mendapat dukungan, tapi ini hanya masalah kecil. Sebagaimana yang terhormat Walter Robertson, asisten sekretaris luar negeri untuk urusan timur jauh dari 1953 sampai 1959, dalam kesaksiannya di hadapan komite yang sama, dia meyakinkan bahwa rezim Taiping wakil permasalahan yang dialami oleh kurang lebih dari 3% populasi. Mungkin saja sebagai orang bersih, kalangan mahasiswa dan dosen junior berusaha menemukan kebenaran untuk diri mereka sendiri daripada terlibat dalam tanggung jawab bersama para ahli atau pemerintah. Kemudian, coba lihat betapa beruntungnya para pemimpin komunis di Cina dibanding dengan para pemimpin Viet Cong yang, menurut Arthur Goldberg, mewakili sekitar setengah dari 1% populasi Vietnam Selatan, yaitu sekitar setengah jumlah anggota baru dari selatan untuk Viet Cong selama periode 1965, jika kita percaya pada statistik yang dikeluarkan Pentagon. Di hadapan para ahli ini, para ilmuwan dan filsuf yang dibicarakan Crystal pasti akan melakukan dengan baik untuk terus membuat lingkaran mereka sendiri di pasir. Setelah tuntas membahas isu ketidakrelevanan muatan politik dari gerakan protes, Crystal beralih ke pertanyaan tentang apa yang menjadi motif di baliknya. Apa yang membuat para mahasiswa dan dosen-dosen junior merapat ke kiri, seperti yang dilihatnya, di tengah kesejahteraan dan di bawah kuasa liberal administrasi kesejahteraan negara. Tulis Crystal, ini adalah teka-teki yang belum terpecahkan oleh para sosiolog. Karena anak-anak muda ini hidup berkecukupan, mempunyai masa depan yang cerah, dan lain-lain. Aksi protes yang mereka lakukan tampak tidak masuk akal dengan situasi hidup mereka yang serba terjamin. Ini pasti merupakan dampak dari kebosanan, dari terlalu banyaknya aturan, dan hal-hal semacamnya. Saya agaknya punya pikiran lain. Barangkali misalnya, mungkin saja sebagai orang bersih, kalangan mahasiswa dan dosen junior berusaha menemukan kebenaran untuk diri mereka sendiri, daripada terlibat dalam tanggung jawab bersama para ahli atau pemerintah. Dan mungkin saja mereka bereaksi dengan marah pada apa yang mereka ketahui. Dua kemungkinan ini tidak Crystal bantah. Keduanya tidak pernah terpikirkan, dan bukan merupakan kemungkinan yang penting untuk dipertimbangkan. Argumen saya, kemungkinan ini tidak dapat dijelaskan. Kategori di mana kemungkinan ini tersusun dan dirumuskan, kejujuran, kemarahan, tidak terlintas di kepala ilmuwan sosial berkepala batu. Dalam penghinaan yang diujarkan secara eksplisit terhadap nilai-nilai tradisional intelektual, Crystal mencerminkan tipikal watak yang umum terdapat di kalangan akademis. Saya tidak ragu bahwa watak ini merupakan bagian dari konsekuensi keputusan ilmu-ilmu sosial dan perilaku untuk meniru ciri-ciri permukaan ilmu-ilmu yang mengandung signifikansi intelektual. Namun mereka juga bisa menjadi individu yang bermoral, mempunyai kepedulian terhadap hak asasi manusia berikut permasalahan-permasalahannya, tetapi hanya profesor kampus, seorang pakar, yang dapat memecahkan masalah teknis dengan metode atau cara-cara yang canggih. Jadi yang disebut terakhirlah masalah sebenarnya. Pakar non-ideologis yang bertanggung jawab akan memberikan saran mengenai perkara taktis. Tipe ideologis yang tidak bertanggung jawab akan berdebat tentang hal-hal prinsipil dan akan menyusahkan diri mereka sendiri atas masalah moral dan hak asasi manusia, atau terhadap masalah tradisional manusia dan masyarakat yang tidak dapat ditawarkan oleh ilmu-ilmu sosial dan perilaku. Sudah barang tentu, golongan orang emosional dan ideologis ini irasional, karena mereka kaya dan menyimpan segenap kekuasaan di genggamannya. Mereka tidak punya alasan untuk khawatir terhadap persoalan ini. Terhadap sikap pseudoscience, ini mencapai taraf yang nyaris patologis. Mari kita lihat pada apa yang menimpa Herman Kahn. Kahn telah dikecam sebagai tidak bermoral, sekaligus dipuji karena keberaniannya oleh orang-orang yang mempunyai wawasan lebih. Karyanya On the Term Nuklir tanpa basis argumen yang jelas sebagai karya paling bermutu abad ini, Stuart Hughes. Kenyataannya, On Thermonuklir merupakan karya paling buruk dan tak berbobot yang ditulis di zaman ini. Terlihat dari bagaimana Kahn mencomot-comot referensi ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Dengan menelusuri beberapa catatan,
kesimpulan yang terdokumentasi dengan baik, kemudian ke tujuan penelitian, dari mana argumen itu bertolak, dan kemudian menelusuri paparan argumen. Itu pun jika dapat ditelusuri. Kan tidak mengajukan teori, tidak mengajukan penjelasan, tidak mengajukan asumsi faktual yang dampaknya dapat kita uji. Sebagaimana referensi-referensi penelitian yang coba ia tiru. Dia hanya mengajukan terminologi dan fasad rasionalitas. Ketika sebuah kesimpulan coba dia tarik, argumen yang diajukan hanya ditunjang oleh sabda ex cathedra, tanpa argumen kuat yang mendukungnya. Misalnya, dana bagi garis pertahanan sipil mungkin harus ditarik ke bawah 5 miliar dolar per tahun, agar tidak memprovokasi Rusia. Mengapa tidak 50 miliar atau 5 dolar? Parahnya lagi, kan cukup sadar dengan kualitas karyanya ini. Pada bagian-bagian yang lebih dia kuasai, ia menulis, tidak ada alasan untuk percaya bahwa analogi yang lebih canggih cenderung lebih menyesatkan daripada analogi sederhana yang kerap digunakan untuk menunjang penelitian. Bagi mereka yang selera humornya buruk akan dengan mudah mempermainkan konsep berpikir ala Kant dan menunjukkan apa yang kita inginkan. Serangan mendadak yang membabi buta, di mana semua sumber daya dikhususkan untuk operasi serangan balik, akan menjadi sangat tidak masuk akal sehingga kecil kurangnya kecanggihan atau kegilaan yang sebenarnya di antara para pemangku kebijakan Soviet. Serangan semacam itu nyaris tidak mungkin dapat terjadi. Sebuah argumen sederhana menunjukkan sebaliknya. Premis 1. Para pemangku kebijakan Amerika berpikir seturut apa yang dikatakan oleh Herman Kahn. Premis 2. Menurut Kahn lebih baik membuat semua orang muntab daripada membuat mereka mati. Premis 3. Jika Amerika menanggapi serangan balik secara membabi buta, maka semua orang akan mati. Maka kesimpulannya, Amerika tidak akan menanggapi serangan balasan. Maka dari itu, keputusan tersebut harus segera diumumkan. Tentu saja, kita dapat mengiring argumen selangkah lebih maju. Faktanya, Rusia tidak melancarkan serangan balasan. Oleh karena itu, mereka tidak rasional. Jika mereka tidak rasional, tidak ada gunanya berpikir strategis. Oleh karena itu, tentu saja ini omong kosong belaka. Namun yang membedakan omong kosong Kant adalah bahwa argumennya sedikit lebih rumit dari argumen apapun yang dia ajukan di dalam karyanya. Yang mengejutkan adalah banyak orang yang secara sia-sia benar-benar tertarik dengan absurditas ini. Itu tak lain disebabkan oleh watak kepala batu dan pseudosains. Ini fakta yang ganjil dan menyedihkan, karena gerakan anti perang pun tak luput terjebak dalam absurditas yang serupa. Pada musim gugur 1965 misalnya, diadakan konferensi internasional menyoal perspektif alternatif tentang Vietnam, yang mengedarkan pamflet kepada peserta yang hendak mengajukan pendapatnya. Rencananya adalah untuk membentuk kelompok penelitian di mana 3 jenis tradisi intelektual yang mencakup 1. Spesialisasi bidang, 2. Teori sosial dengan perhatian khusus terhadap teori-teori dari sistem internasional, perubahan sosial dan pembangunan, konflik dan penyelesaian konflik, dan teori revolusi. 3. Analisis kebijakan publik dalam kaitannya dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar pada ragam tradisi teologi, filosofis, dan kemanusiaan. Tradisi intelektual yang kedua akan memberikan proporsi umum yang bertolak dari teori sosial serta diuji secara historis, komparatif, atau eksperimental. Tradisi yang ketiga menawarkan susunan kerangka dari mana persoalan nilai-nilai dasar dikemukakan dalam kaitannya dengan implikasi moral dari sudut pandang mana gerakan sosial masyarakat dapat ditinjau. Harapannya adalah dengan melakukan pendekatan terhadap persoalan kebijakan Vietnam dari perspektif moral agama-agama mayoritas dan sistem filosofis, kita akan menemukan solusi yang lebih berkelanjutan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan daripada kebijakan Amerika di Vietnam saat ini. Pendeknya, para pemegang teguh nilai, yaitu juru-juru agama besar dan para filsuf, akan memberikan wawasan mendasar tentang perspektif moral, dan para ahli teori sosial akan memberikan penilaian yang nantinya diukur secara empiris menggunakan kerangka umum konflik. Dari korespondensi ilmiah ini, kebijakan mutakhir akan muncul dari implementasi metode ilmiah yang kuat. Satu-satunya masalah yang mungkin muncul adalah tidakkah konyol untuk menyerahkan persoalan ini pada ahli-ahli teori sosial untuk penilaian yang kemudian divalidasi secara tepat, atau pada pembesar-pembesar agama dan filsuf demi sebuah wawasan tentang nilai-nilai kemanusiaan dasar. Banyak yang bisa dibahas mengenai soal ini, tapi saya hanya ingin menekankan bahwa watak para ahli ini tak jauh dari mementingkan diri mereka sendiri belaka.
Dan tentu saja kita harus belajar dari cabang-cabang ilmu sosial dan perilaku manapun yang kita bisa. Tetapi amat disayangkan dan akan sangat berbahaya bila implementasi ilmu-ilmu tersebut tidak diterima, serta dinilai berdasarkan capaian dan andil mereka yang nyata dan bukan rekayasa. Khususnya bila ada sekumpulan teori yang telah teruji dan terbukti valid, yang dapat dipakai untuk pelaksanaan urusan luar negeri atau penyelesaian konflik domestik atau internasional. Keberadaannya telah ditutup-tutupi dengan rapat. Dalam kasus Vietnam, bila mereka yang merasa dirinya ahli memilih jalan pada prinsip atau informasi yang memvalidasi apa yang dilakukan pemerintah Amerika di negara yang malang itu, apa yang mereka lakukan untuk membuat fakta ini diketahui tidak akan membuahkan hasil apapun. Bagi siapapun yang dekat dengan ilmu sosial dan perilaku atau kebijakan, klaim bahwa ada pertimbangan dan prinsip tertentu yang terlalu kompleks untuk dipahami orang awam, maka tak pelak itu hanya omong kosong absurditas dan tak layak kita percaya atau komentari. Ketika membahas tanggung jawab intelektual, perhatian kita sepenuhnya harus terpusat pada karya ilmiah dan analisis ideologi yang mempunyai manfaat. Nyatanya, cara Kristal membandingkan antara jenis ideologi yang irasional dengan ahli yang bertanggung jawab dirumuskan dalam istilah yang segera mengingatkan kita pada The End of Ideology karya Daniel Bell yang menarik dan berpengaruh, sebuah karya yang sama pentingnya dengan peristiwa yang tak terungkap. Bahasan dan tawaran Bell adalah analisis ideologi Marxis sebagai tameng untuk perjuangan kelas, mengutip deskripsi masyhur Marx tentang keyakinan borjuasi bahwa kondisi khas emansipasi merupakan situasi umum yang melaluinya masyarakat modern dapat diselamatkan dan perjuangan kelas dapat dihindari. Bell kemudian berpendapat bahwa zaman ideologi telah berakhir, setidaknya di Barat, digantikan oleh konvensi umum bahwa setiap persoalan harus selesai dengan caranya sendiri dalam pemahaman negara kesejahteraan yang barangkali para ahli ketika terlibat dalam urusan publik akan memegang peranan yang penting. Bell cukup telaten dalam mengategorisasi pengertian yang tepat dari ideologi pada titik ketika ideologi kehabisan pengaruh. Ada sederet fakta mengejutkan mengenai tulisan Bell. Pertama, dia tidak menunjukkan sejauh mana konsensus kaum intelektual ini mementingkan diri sendiri. Dia tidak menghubungkan pengamatannya bahwa kaum intelektual pada umumnya telah kehilangan minat untuk mentransformasi seluruh cara hidup dengan fakta bahwa mereka memainkan peran yang semakin sentral dalam melangsungkan negara kesejahteraan. Dia tidak menghubungkan kepuasan umum mereka dengan negara kesejahteraan dengan fakta, seperti yang dipaparkan di tulisannya. Amerika telah menjadi masyarakat yang makmur, menawarkan ruang hidup dan prestis kepada orang-orang yang dulunya radikal. Kedua, dia tidak menawarkan argumen serius untuk menunjukkan bahwa kaum intelektual entah itu benar atau secara sahih dibenarkan dalam mencapai konsensus yang dia maksud, dengan penolakannya terhadap gagasan bahwa masyarakat harus diubah. Memang, meskipun Bell cukup tajam terkait bualan retoris dari kaum kiri baru, ia tampaknya memiliki keyakinan yang cukup utopis bahwa para teknokrat akan mampu mengatasi sejumlah masalah lain yang tersisa. Misalnya, kenyataan mengenai buruh yang diperlakukan sebagai komoditas, dan masalah alienasi yang mereka alami di dunia kerja. Masalah klasik sangat terang menimpa kita. Orang mungkin berpendapat bahwa masuk akal kekejaman dan kemiskinan pada perubahan semakin parah. Misalnya, paradok lawas yang mengatakan kemiskinan di tengah kelimpahan sekarang menjadi masalah yang terus-menerus dibicarakan dalam skala internasional. Sementara itu, kita mungkin membayangkan setidaknya secara prinsip, solusi dalam teritori nasional, bertumbuhnya gagasan yang masuk akal untuk mengubah tatanan masyarakat internasional demi mengentaskan kesengsaraan manusia yang hampir tidak mungkin dapat berkembang dalam kerangka konsensus intelektual yang Bell jelaskan. Dengan demikian wajar untuk merumuskan konsensus kaum intelektual milik Bell menggunakan terminologi yang agak berbeda dari miliknya. Dengan menggunakan terminologi bagian pertama esainya, kita dapat mengatakan bahwa teknisi negara kesejahteraan menemukan pembenaran atas status sosialnya yang istimewa dan menonjol pada bidang sainsnya, khususnya pada klaim bahwa ilmu sosial dapat mendorong teknologi mengotak-ngatik persoalan sosial pada tataran domestik dan internasional. Dia kemudian beranjak lebih lanjut.
menilai dengan cara yang familiar validitas universal untuk apa yang sebenarnya merupakan kepentingan kelas. Dia berpendapat bahwa kondisi khusus yang mendasari klaimnya atas kekuasaan dan otoritas pada kenyataannya merupakan satu-satunya kondisi umum di mana masyarakat modern dapat diselamatkan, dan bahwa mengotak-atik tatanan sosial dalam kerangka negara kesejahteraan harus menggantikan komitmen terhadap ideologi total masa lalu, sebuah ideologi yang peka terhadap transformasi masyarakat. Setelah berada di tampuk kekuasaan, mencapai kondisi stabil dan makmur, ideologi yang mengarah pada perubahan radikal masyarakat tak lagi diperlukan. Cendekiawan pakar menggantikan intelektual partikelir yang merasa nilai-nilai yang salah dihormati dan terpental dari masyarakat, dan yang sekarang telah kehilangan peran politiknya. Sekarang ketika nilai-nilai yang benar dihormati. Benar bahwa para teknokrat yang hendak atau berharap mengelola masyarakat industri akan mampu mengatasi masalah klasik tanpa transformasi masyarakat secara radikal. Dapat dibayangkan benar bahwa kaum borjuasi benar dalam hal syarat-syarat khusus emansipasinya, sebagai satu-satunya syarat umum yang melaluinya masyarakat modern dapat akan diselamatkan. Dalam kedua kasus tersebut, sebuah argumen pepak dalam menjelaskan kenyataan sosial dan skeptisisme dibenarkan. Dalam kerangka utopis, Bell melanjutkan dengan mengajukan masalah antar pakar-pakar negara kesejahteraan dan kaum ideologi dunia ketiga dengan cara yang agak ganjil. Dia menunjukkan bahwa desas-desus komunisme tidak mengemuka. Doktrin paham itu telah lama dilupakan oleh lawan maupun kawannya. Sebaliknya, tutur Bell, persoalan tersebut sudah ketinggalan zaman sekali. Apakah masyarakat baru dapat tumbuh dengan membangun institusi demokratis dan memberikan pilihan bagi masyarakat dan secara sukarela berkorban? Ataukah elit baru yang gila kekuasaan itu akan mengembosi masyarakat melalui cara totaliter untuk mengubah mereka? Pertanyaan menarik, namun entah mengapa dia menyebut persoalan tersebut sebagai ketinggalan zaman. Pasti karena dia tidak dapat berargumen bahwa Barat memilih cara yang demokratis. Misalnya, atau di Inggris selama masa revolusi industri, para petani secara sukarela menentukan pilihan untuk meninggalkan tanah, industri rumahan, menjadi proletar industri, dan secara sukarela menentukan dalam kerangka institusi demokrasi yang ada untuk melakukan pengorbanan sebagaimana yang dideskripsikan dalam karya-karya klasik tentang masyarakat industri abad ke-19. Kita mungkin berdebat atas pertanyaan, apakah kontrol pemerintahan otoriter diperlukan untuk memungkinkan akumulasi modal di dunia berkembang? Tetapi pun tipikal pembangunan barat hampir tidak dapat kita jadikan contoh yang membanggakan. Maka dari itu tak heran Ward Rostow mengacu pada proses yang lebih manusiawi daripada industrialisasi yang oleh nilai-nilai barat ajukan, an American policy in Asia. Bagi mereka yang mempunyai perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan terhadap peran yang mungkin dimainkan oleh masyarakat industri, pada prinsipnya dalam pembangunan dan modernisasi harus lebih berhati-hati dalam menafsirkan signifikansi pengalaman barat. Kembali ke pertanyaan, apakah masyarakat baru dapat tumbuh dengan membangun institusi demokrasi atau hanya dengan cara totaliter? Saya pikir kejujuran mengharuskan kita untuk mengakui bahwa pertanyaan ini harus lebih ditujukan kepada intelektual Amerika daripada cendekiawan dunia ketiga. Negara-negara berkembang memiliki masalah yang krusial sampai taraf yang mungkin tidak dapat diatasi. Ditambah dengan pilihan dan alternatif solusi yang terbatas. Mereka punya banyak pilihan, serta punya sumber daya ekonomi dan teknologi, baik sumber daya intelektual maupun moral, untuk menghadapi sedikitnya beberapa dari situasi sulit ini. Sangat mudah bagi seorang intelektual Amerika untuk menyampaikan retorika tentang nilai-nilai kebebasan dan kedaulatan. Tetapi jika dia benar-benar peduli, katakanlah tentang totalitarianisme Cina atau beban yang ditanggungkan pada kaum tani Cina dalam industrialisasi paksa, maka dia harus menghadapi tugas yang jauh lebih genting dan menantang. Tugas untuk menciptakan iklim intelektual dan moral, kondisi sosial dan ekonomi, yang memungkinkan negara ini berpartisipasi dalam modernisasi dan pembangunan dengan cara yang setara, dengan kekayaan materi dan keterampilan teknisnya. Gelontoran modal besar ke Kuba dan Cina mungkin tidak berdampak apa-apa pada otoritarianisme dan teror yang menyertai tahap awal akumulasi modal, tetapi itu jauh lebih mungkin memiliki efek ini daripada bualan soal nilai-nilai demokrasi.
Ada kemungkinan bahwa tanpa kepungan kapitalis dalam berbagai manifestasinya, elemen-elemen yang benar-benar demokratis dalam gerakan revolusioner pada sejumlah kasus Soviet dan gerakan kolektif dapat digembosi elit, birokrat, dan teknokrat. Tetapi hampir pasti berodolan kapitalis itu yang kali ini harus dihadapi oleh semua gerakan revolusioner akan menjamin hasil ini. Kita dapat melihat dengan cukup jelas pelajaran bagi mereka yang punya kepentingan memperkuat elemen demokrasi, spontan, dan populer dalam masyarakat berkembang. Adapun ceramah tentang sistem dua partai atau tentang nilai-nilai demokrasi yang benar-benar substansial yang sebagian telah diwujudkan dalam masyarakat barat sangat tidak relevan, mengingat upaya yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat budaya dalam masyarakat barat ke titik di mana ia dapat memberikan pemanjat sosial untuk pembangunan ekonomi dan pengembangan institusi demokrasi sejati di dunia ketiga. Pada kasus ini di dalam negeri. Menarik kesimpulan bahwa memang ada konsensus di antara kaum intelektual yang telah mendapatkan kekuasaan dan kemakmuran atau yang merasa bahwa mereka dapat mencapainya dengan menerima masyarakat apa adanya dan mempromosikan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat. Benar bahwa konsensus ini paling terlihat di antara para sarjana yang menggantikan peran kaum intelektual di masa lalu yang tidak berafiliasi dengan institusi atau organisasi tertentu. Di universitas, para cendekiawan pakar ini membangun perangkat teknologi bebas nilai untuk solusi dari masalah teknis yang muncul dalam masyarakat kontemporer, mengemban sikap bertanggung jawab terhadap masalah ini dalam kedudukan yang sebelumnya saya uraikan. Konsensus di antara kaum cendekiawan pakar yang bertanggung jawab ini adalah analog domestik dengan yang diusulkan secara internasional oleh mereka yang membenarkan penerapan kekuasaan Amerika di Asia. Berapapun ongkos sumber daya manusia yang harus dibayar, dengan alasan bahwa perlu untuk menggembosi ekspansi Cina, ekspansi yang penting untuk mendapat perhatian. Dengan alasan bahwa penting untuk membatalkan revolusi nasionalis Asia atau paling tidak membuatnya supaya tidak menyebar. Analogi ini menjadi jelas ketika kita melihat secara saksama cara-cara di mana argumen ini dirumuskan. Dengan kejernihan pikirannya, Churchill menguraikan kondisi ini dalam sebuah tanggapan kepada rekannya saat itu, Joseph Stalin, di Teheran pada 1943. Pemerintahan dunia harus diamanatkan kepada negara-negara yang makmur, yang tidak mengharapkan apapun selain dari apa yang mereka miliki. Jika pemerintahan dunia berada di tangan negara-negara jelata, akan selalu timbul bahaya. Tapi tidak satupun dari kami punya alasan untuk mencari sesuatu yang lebih. Kekuasaan kami menempatkan kami di atas yang lain. Kami seperti orang kaya yang tinggal dengan damai dan layak di rumah sendiri. Untuk menginterpretasikan retorika biblikal Churchill ke dalam jargon ilmu sosial kontemporer, orang dapat beralih pada kesaksian Charles Wolff, seorang ekonom senior Rand Corporation, program dengar pendapat komite kongres yang saya kutip di atas. Saya menyaksikan kekhawatiran Cina terhadap kepungan kapitalisme akan berkurang dan mengendur dalam jangka panjang. Tetapi saya berharap bahwa apa yang kita lakukan di Asia Tenggara akan membantu mengembangkan dalam tubuh politik Tiongkok lebih dari sekedar realisme dan kehendak untuk hidup bersama ketakutan. Ini daripada memanjakannya dengan dukungan terhadap gerakan pembebasan yang sangat bergantung pada dukungan eksternal. Persoalan operasional untuk kebijakan luar negeri Amerika bukan tentang apakah ketakutan itu dapat disamarkan atau dikurangi secara substansial, tetapi apakah Cina mampu berhadapan dengan skema insentif, hukuman, dan penghargaan atau bujukan yang akan membuatnya sudi hidup bersama ketakutan ini. Poin ini diklarifikasi lebih lanjut oleh Thomas Schelling. Ada pengalaman yang berkembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Cina, meskipun Amerika tertarik untuk mengepung mereka. Barangkali mereka pun tertarik mempertahankan daerah-daerah terdekat mereka. Jika demikian, kita akan mencapai situasi adem ayem. Ringkasnya, kita siap dan bersedia untuk berdamai di tempat tinggal kita. Dan tentu saja kita tersinggung oleh cemooh dari pemukiman nelayan. Bila sebuah gerakan revolusioner berbasis petani mencoba mencapai kemerdekaan
dari kekuatan asing dan struktur domestik yang mereka dukung, atau jika Cina secara sembrono menolak menangani dengan tepat jadwal penguatan yang telah kita siapkan untuk mereka. Jika mereka keberatan, orang kaya yang ramah dan dicinta damai mengelilingi mereka, yang mengontrol wilayah di perbatasan mereka sebagai hak asasi, maka barang tentu kita akan menanggapi permusuhan ini dengan kekuatan yang sepadan. Mentalitas ini yang menjelaskan keterus-terangan yang melaluinya pemerintah AS dan krocok-krocok akademisnya membela penolakan Amerika untuk mengizinkan penyelesaian politik di Vietnam pada tingkat lokal. Penyelesaian yang berdasarkan distribusi kekuasaan politik yang sebenarnya. Bahkan para cukong ahli pemerintah secara terus terang mengakui bahwa NLF adalah satu-satunya partai politik yang benar-benar berbasis massa di Vietnam Selatan. Bahwa NLF telah melakukan upaya sadar dan besar-besaran untuk memperluas partisipasi politik, bahkan jika pada prosesnya itu manipulatif di tingkat lokal untuk melibatkan rakyat dalam revolusi mandiri dan swadaya. Dan bahwa upaya ini telah begitu berhasil sehingga tidak ada kelompok politik dengan kemungkinan pengecualian umat Buddha yang menganggap diri mereka setara dalam ukuran dan kekuasaan untuk mengambil risiko memasuki koalisi. Takut jika mereka melakukannya, paus akan menelan ikan kecil. Selain itu, mereka mengakui bahwa sampai pengenalan kekuasaan Amerika yang luar biasa, NLF bersikeras perjuangan harus diperjuangkan di tingkat politik dan bahwa penggunaan kekuatan militer massal itu sendiri tidak sah. Medan pertempuran harus menjadi pikiran dan kesetiaan orang Vietnam pedalaman. Senjata harus menjadi gagasan. Dengan demikian, hingga pertengahan 1964, bantuan dari Hanoi sebagian besar terbatas pada dua bidang, pengetahuan dogmatis dan pembentukan jiwa kepemimpinan. Dokumen-dokumen NLF yang diamankan membandingkan perbedaan kontras antara superioritas militer musuh dengan superioritas politik mereka sendiri. Dengan demikian sepenuhnya mengonfirmasi analisis juru bicara militer Amerika yang mendefinisikan masalah kita sebagai kekuatan bersenjata yang besar tetapi kekuatan politik yang kecil. Untuk mengandung musuh yang memiliki kekuatan politik yang sangat besar, tetapi hanya kekuatan militer yang sepele. Demikian pula hasil yang paling mencolok dari kedua konferensi Honolulu pada Februari dan konferensi Manila pada Oktober adalah pengakuan oleh pejabat tinggi pemerintah Saigon bahwa mereka tidak dapat bertahan dari penyelesaian damai yang meninggalkan struktur politik Viet Cong di tempatnya, bahkan jika unit gerilya Viet Cong dibubarkan. Mereka tidak mampu bersaing secara politik dengan komunis Vietnam. Charles Moore, New York Times, 11 Februari 1996, cetak miring milik saya. Dengan demikian, lanjut Moore, Vietnam menuntut program perdamaian yang akan menjadi intinya. Penghancuran struktur politik bawah tanah Viet Cong dan penciptaan sistem kontrol politik pemerintah yang seperti besi atas penduduk, dan dari Manila, koresponden yang sama pada 23 Oktober mengutip seorang pejabat tinggi Vietnam Selatan yang mengatakan bahwa, terus terang, kita tidak cukup kuat untuk bersaing dengan komunis atau atas dasar politik murni. Mereka terorganisir dan disiplin. Non-komunis bukan golongan nasionalis. Kami tidak memiliki partai politik yang besar dan terorganisir dengan baik, dan kami belum memiliki persatuan. Kita tidak bisa membiarkan Viet Cong tetap ada. Para pejabat di Washington memahami situasi dengan sangat baik. Dengan demikian, Sekretaris Rush telah menunjukkan bahwa jika Viet Cong datang ke meja konferensi sebagai mitra penuh, mereka akan menang dalam tujuan yang dijanjikan oleh Vietnam Selatan dan Amerika untuk dicegah. Max Frankel melaporkan dari Washington di Times pada 18 Februari 1966 bahwa kompromi tidak punya daya tarik dalam tawar-menawar ini karena pemerintah telah lama menyimpulkan bahwa kekuatan non-komunis Vietnam Selatan tidak dapat bertahan lama dalam koalisi Saigon dengan komunis. Karena alasan itulah dan bukan karena situasi yang terlalu kaku, bahwa Washington dengan tegas menolak untuk berurusan dengan Viet Cong atau mengakui mereka sebagai kekuatan politik independen. Ringkasnya, kami akan dengan murah hati mengizinkan perwakilan Viet Cong menghindari negosiasi hanya jika mereka sepakat untuk mengidentifikasi diri sebagai kekuasaan asing dan dengan demikian kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi. Hak yang sekarang mereka tuntut untuk setengah lusin tahun.
Kami tahu betul bahwa dalam koalisi perwakilan manapun, delegasi kami tidak dapat bertahan sehari tanpa dukungan senjata Amerika. Oleh karena itu, kita tahu harus meningkatkan kekuasaan Amerika dan menolak negosiasi yang berarti. Sampai ketika pemerintahan klien dapat menggunakan kontrol militer klien dapat menggunakan kontrol militer dan politik atas penduduknya sendiri. Hari yang mungkin tidak pernah fajar. Karena seperti yang telah ditunjukkan William Bundy, kita tidak akan pernah bisa yakin akan keamanan Asia Tenggara yang darinya kehadiran Barat secara efektif ditarik. Jadi, jika kita bernegosiasi ke arah solusi yang diberi label netralisasi, ini berarti menyerah pada komunis. Menurut alasan ini, Vietnam Selatan harus tetap senantiasa menjadi barak militer Amerika. Semua ini masuk akal selama kita menerima aksioma politik mendasar bahwa Amerika, dengan perhatian tradisionalnya terhadap hak-hak yang lemah dan tertindas, dan dengan wawasan uniknya tentang cara pembangunan yang tepat untuk negara-negara berkembang, harus memiliki keberanian dan kegigihan untuk memaksakan kehendaknya sampai negara lain siap menerima kebenaran ini atau hanya meninggalkan harapan semua. Jika merupakan tanggung jawab intelektual untuk menuntut kebenaran, itu juga tugasnya untuk melihat peristiwa dalam perspektif historis mereka. Karena itu, kita harus menghargai desakan Menteri Luar Negeri tentang pentingnya analogi sejarah. Analogi Munich misalnya, seperti yang ditunjukkan Munich. Sebuah negara yang kuat dan agresif dengan keyakinan fanatik pada takdir nyatanya akan menganggap setiap kemenangan, setiap perpanjangan kekuatan dan otoritasnya sebagai awal untuk langkah berikutnya. Masalah ini dikemukakan dengan sangat baik oleh Adlai Stevenson ketika dia berbicara tentang Yute lama dan panjang di mana kekuatan ekspansif mendorong semakin banyak pintu. Percaya bahwa mereka akan terbuka hingga di pintu terakhir, perlawanan tidak dapat dihindari dan perang besar pecah. Disinilah letak bahaya dari transisi, seperti yang tanpa lelah orang Cina tunjukkan kepada Uni Soviet, yang menurut mereka sedang mempermainkan Cumberland bagi Hitler di Vietnam. Tentu saja, agresivitas imperialisme liberal bukanlah agresivitas Nazi Jerman. Meskipun perbedaannya mungkin tampak akademis bagi seorang petani Vietnam yang digas atau dibakar. Kami tidak ingin menduduki Asia, kami hanya berharap untuk kembali ke Tuan Wolf, untuk membantu kemajuan negara-negara Asia menuju modernisasi ekonomi, sebagai masyarakat yang relatif terbuka dan stabil, di mana jalan kami sebagai negara dan sebagai warga negara bebas dan nyaman. Formulasinya sesuai. Sejarah baru-baru ini menunjukkan bahwa tidak banyak perbedaan bagi kita bentuk pemerintahan apa yang dimiliki suatu negara selama masih merupakan masyarakat terbuka. Dalam pengertian khas istilah ini, masyarakat yang tetap terbuka terhadap penetrasi ekonomi atau kontrol politik Amerika. Jika perlu mendekati genosida di Vietnam untuk mencapai tujuan ini, maka inilah harga yang harus dibayar untuk membela kebebasan dan hak-hak manusia. Dalam mengejar tujuan dalam membantu negara-negara lain untuk maju menuju masyarakat terbuka, tanpa memikirkan perluasan wilayah, kami tidak membuat terobosan baru. Dalam program dengar pendapat Kongres yang saya kutip sebelumnya, Hans Morgenthau dengan tepat menggambarkan kebijakan tradisional kami terhadap Cina sebagai kebijakan yang mendukung apa yang Anda sebut kebebasan bersaing sehubungan dengan eksploitasi Cina. Faktanya, hanya sedikit kekuatan imperialis yang memiliki ambisi teritorial yang eksplisit. Jadi pada 1784, Parlemen Inggris mengumumkan untuk mengejar skema penaklukan dan perluasan kekuasaan di India adalah langkah-langkah yang bertentangan dengan keinginan, kehormatan, dan kebijakan bangsa ini. Tak lama setelah ini, penaklukan India berlangsung lancar. 1 abad kemudian, Inggris mengumumkan niatnya di Mesir dengan slogan intervensi, reformasi, penarikan. Jelas, bagian mana dari janji ini yang dipenuhi dalam setengah abad berikutnya. Pada 1936, pada malam perseteruan di Cina Utara, Jepang menyatakan prinsip dasar kebijakan nasional mereka. Ini termasuk penggunaan cara-cara moderat dan damai untuk memperluas kekuatannya, untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi, untuk memberantas komunisme, memperbaiki kebijakan agresif dari kekuasaan, dan untuk mengamankan posisinya sebagai kekuatan stabilisasi di Asia Timur. Bahkan pada 1937, pemerintah Jepang tidak memiliki rancangan teritorial atas Tiongkok. Kami hanya mengikuti jalan yang dilalui dengan baik. Penting untuk diingat sebuah kebetulan bahwa Amerika tampaknya cukup bersedia hingga akhir tahun 1939 untuk menundingkan perjanjian komersial dengan Jepang dan sampai pada modus vivendi jika Jepang akan mengubah sikap dan
praktiknya terhadap hak dan kepentingan kita atas Cina. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Hul, biadabnya pengeboman Chongqing dan kejinya pemerkosaan Nanking memang tidak menyenangkan. Tetapi yang benar-benar penting adalah hak dan kepentingan kami di Cina. Seperti yang dilihat dengan jelas oleh masyarakat yang bertanggung jawab dan santun itu. Itu adalah penutupan akses oleh Jepang yang membuahkan Perang Pasifik. Seperti halnya penutupan akses oleh komunis Cina itu sendiri yang mungkin menyebabkan Perang Pasifik berikutnya dan tidak diragukan lagi. Yang terakhir, cukup sering pernyataan para teknokrat berhati bersih dan setia ini memberikan pengetahuan yang mengejutkan tentang sikap intelektual yang melatar belakangi kebiadaban Kiwari. Perhatikan misalnya, tanggapan berikut oleh ekonom Richard Lindhope pada 1959 menunjukkan rasa frustasinya atas kegagalan pembangunan ekonomi di Vietnam merdeka. Penggunaan bantuan Amerika yang ditentukan oleh bagaimana masyarakat Vietnam menggunakan pendapatan dan tabungan mereka. Fakta bahwa sebagian besar impor Vietnam yang dibiayai oleh Amerika adalah barang konsumsi atau bahan mentah yang digunakan secara langsung untuk memenuhi permintaan konsumen merupakan indikasi bahwa orang Vietnam menginginkan barang-barang ini karena mereka dengan kesediaan untuk membelinya. Singkatnya, masyarakat Vietnam menginginkan Buick dan AC daripada peralatan penyulingan gula atau mesin pembangunan jalan seperti yang telah mereka tunjukkan dalam perilaku mereka di pasar bebas. Dan betapapun kita mungkin menyesali kehendak bebas mereka, kita harus biarkan orang-orang memiliki keinginan mereka. Ada juga hewan berkaki dua yang tersandung di pedesaan, tetapi seperti yang dijelaskan oleh mahasiswa ilmu politik, mereka bukan bagian dari elit modernisasi yang bertanggung jawab dan oleh karena itu hanya memiliki kemiripan biologis yang dangkal kepada ras manusia. Untuk ukuran yang tidak kecil, sikap seperti inilah yang berada di balik pembantaian di Vietnam, dan sebaiknya kita menghadapi mereka dengan jujur, atau kita mendapati pemerintah kita memimpin menuju solusi akhir di Vietnam. Dan dalam banyak kasus, Vietnam yang mau tidak mau terbentang di depan. Biarkan saya kembali pada McDonald dan tanggung jawab intelektual. McDonald mengutip wawancara dengan juru bayar camp kematian yang menangis manakala diberitahu bahwa Rusia akan menggantungnya. Kenapa harus mereka? Apa yang telah saya lakukan? Tanyanya. McDonald menyimpulkan hanya mereka yang bersedia melawan otoritas ketika itu terlalu bertentangan dengan kode moral pribadi mereka. Hanya mereka yang memiliki hak untuk mengutuk pemberi bayaran camp kematian. Pertanyaan, apa yang telah saya lakukan? Adalah salah satu yang mungkin kita tanyakan pada diri kita sendiri saat kita membaca setiap hari kekejaman baru di Vietnam, saat kita membuat atau menyatakan atau memaklumi peniupan yang akan digunakan untuk membenarkan pembelaan kebebasan berikutnya. Sekian, itulah audiobook dari buku Noam Chomsky, Tanggung Jawab Para Intelektual, Mengungkap Kebenaran, Menyingkap Kebohongan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak jelas dan belibet. Jika kamu suka, bisa like dan subscribe channel YouTube ini.